Salam, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ferdiansyah dari MP Firjawali di Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Fellowship ASKRI ini kita adakan setiap hari Sabtu, hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, bagaimana kabar pagi hari ini sahabat ASKRI? Saya percaya dan yakin sahabat ASKRI dimanapun saat ini berada, diberikan kesehatan, mendapatkan berkat yang berlimpah, dan sudah disiapkan oleh Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, dipersiapkan rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang terindah untuk kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepadanya. Ya, pagi hari ini di daerah saya sedikit mendung dan hujan, tetapi walaupun cuaca pada hari ini mendung ataupun hujan, tidak menghalangi, tidak mematahkan semangat kita, dan tidak meredupkan semangat kita untuk kita terus berkarya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang sudah memberikan terbaik bagi kita semua, menebus dosa-dosa kita semuanya bagi orang yang percaya. Ya, sahabat ASKRI, pagi hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema pagi hari ini yang sangat luar biasa, dan kita percaya dan yakin tema pada pagi hari ini akan memberkati kita semua dan akan menjadi inspirasi untuk kita melangkah lebih jauh lagi dan lebih sukses lagi, sehingga ada kemuliaan Tuhan, ada nama Tuhan dimuliakan, dan di situ terjadi banyak orang melihat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah orang-orang yang luar biasa. Baik, sahabat ASKRI, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan undang hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan naikkan hambanya. Salam, selamat pagi Pak Pendeta John Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak MVP Raja Wali. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati Pak. Amin, amin. Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Luar biasa Pak, karena anugerah Tuhan juga berkat doa Bapak. Jadi Amin, kami semuanya baik-baik saja. Iya, di sini di daerah saya cuacanya agak sedikit meredup-redup, tetapi tidak meredupkan iman saya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita percayakan hujan ini adalah hujan berkat untuk kita semua. Baik, Pak Pendeta John Hidayat, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan serahkan ruang fellowship ASKRI ke tangan Bapak, dan biarlah Bapak menyampaikan dan memberkati kita semua yang ada di dalam fellowship ini dengan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita semua. Silakan Pak Pendeta John Hidayat. Ya baik, shalom, semangat pagi, selamat pagi sahabat ASKRI, teman-teman ASKRI, dan pemirsa, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini saya menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur di pagi yang cerah ini kita ada di hari barunya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah bahwa saudara-saudari terkasih semua hari ini pun akan menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ya. Pemeliharaannya, rezekinya, kekuatannya akan menyertai kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbagi karunia rohani dengan teman-teman semua melalui firman Tuhan yang akan saya bagikan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang cerah indah ini, di hari Jumat, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sepanjang malam kami telah beristirahat dan melewati malam bersama dengan pemeliharaan Tuhan, dan hari ini kami menikmati harinya Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dan sepanjang hari ini kami akan menikmati seluruh berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan juga memberkati teman-teman kami, semua teman-teman di ASKRI, pemirsa, saudara-saudari dimanapun mereka berada. Tuhan berfirmanlah kepada kami rindu dan haus terhadap firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tema yang hari ini saya akan bagikan kepada saudara-saudari terkasih adalah ada Yesus, ada jalan. Ya, puji Tuhan. Saya akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu sebelumnya, dan sebentar saya akan bagikan ada empat poin yang bisa hari ini kita dapatkan dari tema kita. Ya, poin-poinnya adalah tentang bagaimana kalau ada Tuhan Yesus itu selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Kita menyadari sebagai manusia, selama kita masih hidup di dalam dunia, kita masih harus menghadapi, menemukan tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang perlu kita perjuangkan agar kita tetap juga terus berjalan di dalam iman kita. Ya, tetap kita gembira dan kita tetap bersukacita. Ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 1 dan beberapa ayat seterusnya. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pribadi yang sangat istimewa. Kesanggupannya dalam mengatasi masalah berbeda dengan kebanyakan manusia. Ya, Yesus mengatasi masalah keselamatan bagi umat manusia di bawah kolong langit ini. Satu cara, satu solusi yang tidak bisa diambil, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pun di bawah kolong langit ini. Hanya Yesuslah yang sanggup menyelamatkan ketika harus menebus seluruh dosa manusia di bawah kolong langit ini. Dia datang, Allah yang maha kuasa, dalam kapasitasnya dia pernah turun menjadi manusia, dan dia menjadi manusia lalu kemudian mati di atas kayu salib. Manusianya mati tetapi ilahinya tetap hidup selama-lamanya. Belum lagi ketika Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dan ada banyak tanda-tanda mukjizat kebesaran yang luar biasa. Ada juga seorang buta yang sejak lahir secara medis tidak ada teknologi satupun yang dapat memulihkan mata seseorang yang buta sejak lahir. Tapi Yesus sanggup melakukannya. Ada banyak persoalan manusia yang dihadapi di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan telah ditolong oleh Tuhan. Yang Yesus selalu memberikan jalan keluar. Dan kali ini kita melihat sebuah kisah
tentang pernikahan. Jadi saya janji ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, ya berkat apa saja ya poinnya yang bisa kita petik dari apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di tengah-tengah keluarga yang sedang berpesta. Waktu keluarga ini berpesta, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak undangan yang telah diundang dan hadir, diantaranya Yesus juga hadir di undangan itu bersama beberapa murid, dan Ibu Yesus juga diundang juga oleh keluarga yang sedang mengadakan pesta perjamuan nikah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi budaya orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, bahwa air anggur adalah minuman utama sebagai simbol ya, sebagai simbol tentang harga diri keluarga atau sebagai simbol sebuah keluarga yang terhormat tiap kali mengadakan perjamuan ya, terutama di perjamuan pernikahan, pesta pernikahan ya. Jadi salah satu simbol ya keluarga itu adalah sebagai keluarga yang terhormat, dan pesta itu adalah pesta yang cukup sempurna, cukup sukses, adalah ditentukan oleh adanya air anggur ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak heran ketika tiba-tiba selama pesta berlangsung, selama pesta belum usai, ya air anggur yang adalah minuman utama habis, saudara-saudara ya. Jadi sementara tamu-tamu masih berdatangan ya, bahkan tamu-tamu yang sedang menikmati seluruh jamuan menu-menu yang disajikan belum pulang, air anggurnya habis. Nah, ini bisa jadi persoalan, ini bisa jadi bumerang bagi keluarga yang mengadakan pesta. Keluarga yang mengadakan pesta akan mendapat perlakuan yang tidak enak, mungkin akan digunjing ya, bahasa aslinya dirasani ya, diomongin gitu. Dan tentu saja ini membuat keluarga itu bingung, saudara-saudara. Dan Ibu Yesus waktu itu juga ikut merespon. Dan itu disampaikan kepada Yesus. Yesus, air anggur habis ya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa digambarkan bagaimana ketika para undangan masih asik ya, sambil menikmati hidangan, kemudian mereka bercakap satu dengan yang lain ya, memuaskan hasratnya, memenuhi undangan, tiba-tiba minuman utamanya habis. Ya, tentu ini menjadi persoalan yang sangat darurat ya, saudara-saudara. Persoalan yang tidak mudah diatasi, persoalan yang tidak mudah dicari jalan keluarnya. Saya percaya seluruh persediaan anggur waktu itu sudah dikeluarkan semua. Karena itu pelayan-pelayan juga sudah mengeluarkan semua anggurnya. Dan itu terbukti dari respon Ibu Yesus bahwa air anggur itu habis. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, mau apakah engkau ibu, saatku belum tiba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ya menjadi bahasan utama kita ketika Yesus ada. Dimanapun, dalam situasi apapun, kapanpun, selalu ada jalan keluarnya. Nah, ketika Yesus kemudian tiba saatnya dia berkata kepada para pelayan-pelayan pesta yang menyajikan menu dan minuman, menyuruh mereka agar mengisi ada di situ tempat tempayan ya, 2-3 buyung isinya. Tempayan-tempayan itu biasanya dipergunakan untuk air, untuk membasuh ya tamu-tamu undangan ya, mencuci tangan dan seterusnya. Yesus berkata, isilah ya 6 tempayan itu penuh dengan air. Ya, mereka mendapatkan air ya, kalau zaman sekarang di tempat saya airnya saya dapatkan dari sumur yang kami telah gali ya, kami isi ya, kira-kira begitu. Setelah penuh, Yesus berdoa, dan ketika Yesus berdoa, singkat cerita, air itu yang adalah air biasa berubah menjadi air yang berasa anggur nikmat. Lalu Yesus memanggil pelayan itu, kemudian suruh membawa air yang sudah menjadi air anggur untuk dibawa ke pemimpin pesta. Dan ternyata
anggur yang disajikan itu adalah anggur yang sangat lezat, sangat nikmat. Ya, beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang jemaat Tuhan, ada keluarga yang pernah pergi ziarah ke tanah suci di Yerusalem. Ya, pada waktu pulang kami sempat dibagikan 2 botol anggur ukuran agak kecil ya, saudara. Waktu kami mengecap air anggur itu memang rasanya sangat beda, luar biasa. Ya, memang lezatnya itu di atas rata-rata anggur yang sebelumnya pernah saya minum. Memang enak sekali anggurnya ya, tapi konon katanya dalam botol yang kecil itu cukup mahal harganya. Ya, saya tidak heran karena saya membaca sejarah memang anggur dari Timur Tengah, khususnya dari Kanaan itu rasanya beda sekali. Dan itu sangat lezat ya. Dan inilah yang dibuat Yesus. Air yang adalah air biasa, air bening yang konon belum sempat direbus ya, belum sempat diuapkan. Yesus berdoa dan Yesus melakukan pekerjaan kuasanya. Yesus mengadakan kebesarannya. Air itu berubah menjadi air yang berasa anggur lezat sekali. Bahkan Alkitab menjelaskan di ayat-ayat yang sudah kita baca bahwa biasanya seorang keluarga atau keluarga yang sedang mengadakan pesta itu biasanya menyediakan anggur yang baik dulu. Setelah para undangan semuanya puas minum, ditawari nambah Pak, Bu, nambah Bu, mereka sudah menolak karena sudah sangat puas dengan minum anggur itu, barulah yang kurang baik anggur itu dikeluarkan, ya, disajikan ya. Kira-kira begitu gambarannya. Tetapi ini berbeda, hari ini, kali ini berbeda. Keluarga ini di mana mereka mengundang Yesus, air anggur yang dikeluarkan di saat-saat terakhir justru anggur yang terbaik. Anggur yang sangat lezat. Ini luar biasa. Jarang sekali ini terjadi dan nyaris hampir tidak pernah terjadi. Sampai kisah ini dicatat, sampai peristiwa ini kita ikuti hari ini, ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Rahasianya di mana? Mereka melibatkan atau mengundang Yesus. Nah, ada 4 tadi saya janjikan. Yang pertama yang ingin saya bacakan dan bagikan kepada saudara-saudara adalah kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di tengah-tengah keluarga ini. Yang pertama berkatnya atau solusi yang dialami ya, anugerah pertama adalah bagi seluruh keluarga besar yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Ya, andai saja sang keluarga, pihak keluarga ini kehabisan air anggur, mereka akan malu. Mereka akan dicap, mereka akan diberikan predikat bahwa pestanya gagal. Pestanya sangatlah memalukan. Pestanya begitu mengecewakan, ya. Tidak sesuai, ya kira-kira begitu. Tidak sesuai dengan apa istilahnya, tidak sesuai dengan nama besar keluarga ini, ya. Karena sekali lagi air anggur bagi kalangan Yahudi adalah simbol dari berhasil atau gagalnya sebuah pesta perjamuan. Jadi kalau mereka kehabisan air anggur, tentu yang akan dialami adalah rasa malu, ya kecewa, dan campur ya antara malu, kecewa dan seterusnya. Ya, dan ini akan membayangi keluarga ini. Tapi hadirnya Yesus, kedatangan Yesus sungguh telah menolong, memberikan solusi terbaik, solusi yang paling baik sekali untuk keluarga ini, sehingga keluarga ini tidak mengalami rasa malu, tidak mengalami hinaan, dan seterusnya. Itulah peranan hadirnya Yesus. Yang pertama adalah menolong keluarga besar, ya kedua mempelai ketika mereka mengadakan pesta perjamuan kawin itu. Yang kedua hadirnya Yesus telah mendapat
mendatangkan berkat, mendatangkan solusi, ada jalan keluar bagi seluruh undangan. Saya berkali-kali memenuhi undangan, saya mendatangi undangan dari teman-teman saya di kampung, ya, di desa saya. Ya, kami sering dari keluarga satu, keluarga dua, dan seterusnya. Kami banyak punya pengalaman dengan teman-teman yang lain, tentu bukan cuma saya saja. Seringkali ada beberapa teman, ya, kalau mereka itu kecewa, ketika mereka itu nggak puas di sebuah undangan, ya, terlepas dari mereka bersyukur atau ikhlas atau tidak, tapi mereka selalu sayang, ya, bahwa menu yang mereka sajikan, misalnya ada yang seperti asal-asalan, sudah sedikit beraroma expired, ya, begitu. Jadi itu contoh-contoh membuat mereka sedikit kecewa, ya. Sayang sekali bahwa kami hadir dengan penuh antusias, kami hadir dengan, ya, membawa angpau lah, ya, membawa rezeki, berbagi dengan orang-orang yang mengundang kita, tapi ternyata menu yang disajikan tidak layak, ya. Rasanya bagaimana gitu, rasanya perasaannya itu nggak nyaman, ya. Itu bentuk-bentuk kekecewaan. Tentu ini bisa jadi omongan tertentu, ya. Jadi keluarga itu ternyata tidaklah sesuai dengan nama besarnya, misalnya tidak seterhormat, ya, kelihatannya, ya. Karena itu menjadi simbol saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang kedua, ini para undangan-undangan ini akhirnya ketika air anggur yang disediakan oleh tuan rumah terus adalah air anggur yang terbaik, saya percaya kegembiraan mereka, sukacita mereka, kepuasan mereka terpenuhi melalui pesta kali ini di mana Yesus hadir, ya, di tengah-tengah pesta itu. Pastilah mereka memuji keluarga, mereka memuji tuan rumah, mereka menyanjung tuan rumah. Ya, mereka pasti akan memberikan selamat kepada tuan rumah dengan antusias yang sangat tinggi. Dan ini tidak kebiasaan, ya. Tadi Alkitab menjelaskan biasanya keluarga-keluarga manapun, ya, kalau pesta mengadakan pesta, air anggur yang baik dulu dikeluarkan, tapi ini sampai akhir sudah hampir selesai pestanya, hampir selesai acaranya, masih juga ada anggur yang terbaik. Ya, ini luar biasa. Dan yang ketiga, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini berkat untuk para pelayan-pelayan. Saya percaya para pelayan-pelayan pesta, kalau di kampung disebut para rewang, para tetangga-tetangganya itu biasanya membantu, ya, jadi rewang, ya. Rewang itu artinya membantu agar tuan rumah, ya, itu bisa diringankan untuk menghadapi, melayani begitu banyak tamu undangan. Para rewang atau para pelayan ini pasti mereka sangat juga gembira dan turut terhormat manakala apa yang disajikan itu adalah sajian-sajian terbaik, manakala mereka itu membawa minuman, menyajikan minuman kepada tamu undangan. Kok air anggurnya ini luar biasa, sepanjang pesta semua anggurnya yang terbaik, yang terlezat. Itu kebanggaan tersendiri bagi para rewang, saudara-saudara. Ya, jadi para rewang ini pun turut diberkati. Mereka merasa ikut terhormat sebagai para pelayan yang menyajikan hal-hal yang terbaik melalui pesta itu. Dan yang keempat, ini adalah berkat khusus teristimewa bagi kedua mempelai. Kedua mempelai ini merupakan berkat yang istimewa bagi mereka, ya. Nikmatnya anggur. Ya, kalau kita bicara tentang anggur di sini, kalau kita kemas, kita simpulkan, ini berbicara tentang anggur sukacita. Anggur berbicara tentang rasa gembira. Anggur ini berbicara tentang rasa damai. Anggur ini berbicara tentang rasa harmoni satu dengan yang lain. Anggur ini berbicara tentang kepuasan. Ya, anggur ini berbicara tentang hal-hal terbaik. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kesimpulan firman Tuhan kalau boleh saya simpulkan adalah, jika ada Yesus dalam hidup kita,
Jika kita mengundang Yesus dalam hidup kita, jika kita itu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, setiap persoalan, setiap masalah yang kita jalani, yang kita hadapi, pasti selalu ada solusi. Terutama ini karena kaitannya dengan urusan perkawinan, pernikahan, ini menjadi sangat penting. Sekali lagi tadi saya sudah jelaskan, anggur adalah arti lain dari sukacita dalam keluarga, damai di dalam keluarga, kepuasan dalam rumah tangga, dalam perjalanannya yang sangat panjang, sukacita dalam keluarga. Ini akan menjadi penting, seperti tali pengikat yang sangat erat di sebuah perkawinan. Perkawinan adalah sebuah lembaga yang dikehendaki dan diridhoi atau diberkati oleh Tuhan dan menjadi simbol keluarga, menjadi simbol hubungan antara Tuhan yang sangat harmonis, penuh kasih, ya, dari Tuhan kepada umatnya. Kristus sebagai kepala rumah tangga, ya, dan kita sebagai gerejanya, itu adalah simbol-simbol yang bisa kita petik, ya, bahwa hubungan antara Kristus dengan kita gerejanya yang sangat harmoni, yang sangat mesra, yang diikat oleh tali Kristus, itu dituangkan di dalam lembaga keluarga. Karena itu Tuhan Yesus sangat memberkati keluarga. Tapi begitu banyak keluarga yang gagal, begitu banyak keluarga yang akhirnya kandas di tengah jalan karena anggurnya sudah habis. Kepuasan dalam keluarga sudah habis. Damai sejahtera di keluarga sudah habis. Sukacita sudah habis. Keharmonisan sudah habis. Ya, saudara. Kalau istilah teman-teman saya, kalau madunya sudah habis, tinggal bulan-bulanan. Ketika rumah tangga kehabisan madunya, yang ada adalah bulan-bulanan, maka ini menjadi pintu gerbang kegagalan, kehancuran sebuah keluarga. Keluarga yang harmoni, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang penuh keharmonisan, ini juga menjadi alasan kita selalu mengalami jalan keluar terbaik. Rezeki kita selalu lancar, kesehatan kita puji Tuhan pastinya akan terus sehat, pikiran kita juga akan terus nyaman, perasaan kita juga nyaman. Jadi nyari rezeki, bekerja, berusaha, semuanya berjalan dengan begitu indah. Dan ini akan mempererat hubungan keluarga. Tapi bagaimana kalau semua sukacita dan sejahtera sudah habis? Undang Yesus. Undang Yesus, libatkan Yesus, andalkan Yesus. Maka dia yang sanggup mengubah segala duka lara. Yesus yang sanggup mengatasi setiap masalah yang darurat, yang tidak bisa dengan cepat, yang tidak bisa dengan mudah dan tidak bisa diatasi. Maka Yesus sanggup mengatasi semua persoalan. Karena itu hari ini kita diberkati itu dengan tema Yesus, ada jalan. Ada Yesus, ada solusi. Baik teman-teman, saudara-saudaraku, baik yang ada di room Askri maupun pemirsa, sahabat-sahabatku, temanku dimanapun Anda berada, yang hari-hari ini kita sebagai keluarga-keluarga yang sedang sibuk menghadapi berbagai masalah, persoalan, dan seterusnya, apabila ditambah lagi dengan persoalan-persoalan di rumah, hilangnya damai sejahtera, hilangnya hubungan antara keluarga suami istri dan anak-anak, hilangnya sukacita di dalam keluarga, mari kita datang, undang Yesus, biar dia menolong kita. Dia pasti akan mengubah
situasi yang sangat tidak nyaman akan membuat situasi itu penuh dengan sukacita. Anggur sukacita, anggur damai sejahtera, anggur kegembiraan, anggur keharmonisan akan hadir kembali. Dan kita menjadi keluarga yang berjalan dalam sukacita sepanjang masa sampai tua, sampai kakek nenek. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat saudaraku semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu, kuasa-Mu, bagaimana kasih-Mu sudah hamba-Mu perkenalkan kepada seluruh teman-teman yang ada di Askri dan pemirsa semua yang ada di rumah yang dapat menyimak program Askri di pagi hari ini. Tuhan, kiranya doa hamba-Mu agar mereka membuka hati, mereka mengundang Engkau, melibatkan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, di dalam segala situasi. Mereka mungkin sedang mengalami kehilangan harmonisasi, kehilangan segala yang mereka perlukan di hari-hari ini. Tuhan, firman-Mu telah datang melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar jika ada teman-teman kami akan berdiskusi sama-sama melengkapi firman-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Pak Pendeta John Hidayat yang sudah memberkati yang sangat luar biasa kepada kita semua yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan terima kasih juga atas penyampaiannya, dan kita terus mendoakan dan kita terus berdoa untuk Pastor John Hidayat untuk selalu diberkati oleh Tuhan, diurapi lebih dahsyat lagi oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan dalam pelayanannya atau dalam pekerjaannya senantiasa ada kuasa kasih Tuhan di dalam namanya. Ya, berbicara tentang tema pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali, dan saya sudah banyak mengalami keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, terutama ketika saya sedang diuji, sedang dihadapkan oleh jalan-jalan yang buntu, berbagai permasalahan, rintangan, ancaman atau apapun. Ternyata ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di situ ada jalan yang terbaik. Memang banyak jalan ya, banyak jalan, kalau kata peribahasa banyak jalan menuju Roma, tetapi kita harus mencari jalan yang benar-benar, jalan yang penuh dengan harapan, jalan yang penuh dengan kepastian, jalan yang penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Makanya di dalam Yohanes 15 dari ayat 1 sampai 8 mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Jadi di luar Tuhan Yesus itu bukan jalan yang benar-benar ada di dalam kasih ilahi, tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mendapatkan jalan keluar, jalan terbuka dari Tuhan, itu kita ada kepuasan rohani yang sangat-sangat membangkitkan iman kita, dan semakin kita mencintai Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ya, baik, saudara kasih, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang sudah hadir di live room pada pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Salam, semangat pagi Pak Asantandri. Shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, terima kasih ya. Shalom juga untuk yang lain-lain. Maaf, saya dalam perjalanan saya nggak bisa lihat nama satu persatu. Ya, saya kembalikan ke Raja Wali. Tuhan berkati. Ya, baik. Tidak usah lihat nama, penting bisa merasakan. Sering sekali kita berkati Tuhan oleh sahabat Ibu yang dipantau. Ya, shalom.
Shalom Bu Suryani, selamat pagi, semangat Halo, pagi. selamat pagi Pak John. Terima kasih buat firman-Nya, Pak Raja Wali, Pak Hasan, dan juga Salam juga Ibu Ana. Ini ya. Salam kenal Bu. Bu Ana. Ya. Iya, shalom Pak. Shalom. Bu Ana, ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kenal juga Pak. Shalom Pak JH. Tadi saya kirain lagi ngurus kereta nih. Iya, saya saya tadi minta tolong ini teman saya supaya menghandle dulu Pak. Saya harus melayani dulu Pak Hasan nih, melayani para Raja Wali dan teman-teman, melayani Tuhan. Salam juga, saya lanjut. Salam juga Ibu Ana DMM from Hong Kong. Salam, selamat pagi, Ibu Ana. Iya, shalom, selamat pagi. Apa yang dilakukan dalam pekerjaan hidayah sebuah dari baja bisa diatur oleh seorang Pastor John Hidayat, apalagi ya orang yang imannya masih bengkok. Saya percaya dan yakin pelayanan Pak John Hidayat ini sangat-sangat luar biasa dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan lanjut berikan waktu kepada Pak Hasan Tandri untuk kita mengawali ruang diskusi dan sharing kebenaran firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah ada Yesus, ada jalan. Silakan Pak Hasan Tandri. Terima kasih Pak Raja Wali. Ada Yesus, ada jalan. Ini sungguh satu topik yang luar biasa ya. Ini bukan hanya sekedar pameo itu ya, atau slogan belaka. Ya memang benar, ada Yesus, ada jalan. Seperti yang sudah dipaparkan panjang lebar oleh hambanya ya Pak John Hidayat ya. Ya, jadi ketika persoalan terjadi, nah pokoknya yang penting hadirkan Yesus, masalah selesai. Nah yang jadi pertanyaan gini, seringkali ya kan dalam namanya hidup pasti banyak masalah. Nah tapi seringkali ketika menghadapi masalah ya cenderung kita kok susah percaya kepada Yesus, susah mempercayakan perkara-perkara itu pada Tuhan Yesus. Nah di sini saya minta ini barangkali diberikan kiat-kiat ya, bisa juga dari Pak Pendeta John Hidayat atau yang lain ya, kiat-kiat gimana sih supaya di saat kita menghadapi masalah kita yakin betul Yesus pasti tolong. Nah Yesus pasti tolong. Nah, gimana caranya? Nah, sementara itu Pak Raja Wali, shalom. Terima kasih Pak Tandri. Ya baik, sebelum saya berikan tanggapan kepada untuk memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Tandri, saya ingin memberikan pengalaman rohani saya Pak Hasan Tandri. Ketika kita menghadapi masalah, ya tadi Pak Hasan Tandri mengatakan banyak juga orang yang dia lebih mengandalkan kekuatannya dibanding percaya ada pengharapan, ada jalan dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kalau pengalaman pribadi saya Pak Hasan, masalah yang datang kepada kita, kalau itu masalah yang datang dan timbul dari diri kita, itu pasti otomatis 98% orang itu pasti tidak menyerahkannya, tidak berharap pada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus itu akan memberikan jalan. Jadi masalah itu masalah yang dibuat sendiri, karena kan masalah ini ada dua ya, ada masalah yang dihadapkan kepada kita tuh yang datang ya mungkin dari pelayanan kita, dari kegerakan pemberitaan firman Tuhan kita gitu, itu masalah juga. Tetapi biasanya kalau orang yang seperti itu akan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Contoh yang terjadi kepada rekan seiman kita Bapak Muhammad KC. Apa yang terjadi kepada Bapak Muhammad KC itu adalah yang datang dari Tuhan. Makanya sepenuhnya Bapak Muhammad KC menyerahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak dan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Tetapi ketika manusia itu melakukan bikin masalah
dan masalah itu akhirnya membelenggu dia, itu tiba-tiba secara otomatis cahaya iman berharap sekali dan mereka daripada Tuhan begitu. Nah itu sih pengalaman pribadi saya sih secara rohani, karena apa yang terjadi dalam kehidupan saya, baik yang dulu ketika saya mulai menerima Tuhan Yesus maupun sekarang, saya percaya dan yakin itulah bukan masalah yang datang untuk mendewasakan saya supaya saya semakin percaya dan yakin bahwasanya ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, dan itu selalu saya nyatakan dalam kehidupan saya. Saya selalu bilang sama istri saya, tenang aja mah, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita gitu. Dan pada akhirnya ya puji Tuhan selalu ada jalan dari Tuhan, dan sangat ada kepuasan secara rohani yang saya rasakan bersama istri ketika masalah itu diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ketika masalah itu selesai, jangan kita bikin masalah lagi. Gitu. Ya mungkin lebih rohaninya lagi, lebih dalam lagi, mungkin Pastor Yon Hidayat menanggapi apa yang terjadi pertanyaan, dan Pak Hasan tadi ingin mendapatkan kiat-kiat khusus untuk ketika kita mendapatkan masalah, kita bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Silakan Pastor John Hidayat. Ya, yang pertama-tama saya juga sangat setuju dengan apa yang dibagikan oleh Pak Raja Wali saat Pak Raja Wali dengan pengalaman masalahnya tetap sekali mengandalkan Yesus. Saya masih ingat salah satu kalimat mutiara daripada Pak Hasan, kalau ada Yesus di hatimu, engkau kuat, engkau dahsyat, engkau hebat, engkau bisa melewati semua masalah hidupmu. Itu kalimat mutiara yang pernah dan selalu saya ingat dari Pak Hasan. Jadi saya tanpa menyadari tema yang hari ini adalah saya bagikan ada Yesus, ada jalan. Berarti nyambung, kita satu roh ini setidaknya dengan Pak Hasan. Saya percaya juga dengan para Raja Wali dan Ibu Ana dan Ibu Suryani. Nah, jadi tadi pertama saya setuju, dan yang kedua, memang ketika kita ada Yesus, kita manusia biasa, kita tidak munafik, kita adalah orang yang ketika dikecewakan, kita kecewa. Ketika kita disakiti, kita sakit, ya. Kita nggak munafik karena kita masih manusia biasa yang masih terdiri dari darah dan daging. Ketika kita difitnah, kita menderita. Tapi kalau ada Yesus, kiat-kiat yang kita bangun adalah Tuhan. Setiap keputusan yang terjadi, yang Tuhan izinkan, adanya orang yang menfitnah saya, adanya orang yang menyakiti saya misalnya, adanya orang yang begitu jahat kepada saya. Kalau Tuhan izinkan, siapakah yang dapat melawannya? Ya sudah, berarti kalau begitu Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapi ya apa saja yang Tuhan izinkan dengan adanya orang-orang yang jahat tersebut. Nah, ketika kita dengan kiat seperti ini, ketika kita mengundang Yesus, hadirlah dalam hidupku. Setidaknya isilah batinku, isilah hatiku, isilah rohku, isilah pikiranku dengan kasih dan cara-cara Tuhan menyelesaikan masalah. Ya puji Tuhan, ini juga salah satu menjadi pengalaman kami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tadi Pak Raja Wali menyinggung bahwa ada dua masalah inti yang seringkali datang. Kalau yang pertama itu datang karena dari diri kita, ya. Tapi ada masalah yang datang dari luar. Kalau dari diri kita ya hanya kita ya dengan Tuhan yang berurusan. Tapi kalau datangnya dari luar, efeknya bisa kemana-mana. Kalau kita tidak tahan, kalau kita tidak kemudian cukup tangguh menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan dari luar, mungkin sekali lagi dalam bentuk fitnah, dalam bentuk makian, kita kita dihina, kita kemudian dirugikan dalam banyak hal, efeknya itu bisa ke keluarga kita ya. Kalau suami bisa ke istri, bisa ke anak, bisa kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau ada Yesus yang mengisi batin kita, roh kita, pikiran kita, maka kita dapat menguasai diri.
Sehingga kita yang dimaki tidak membalas dengan makian. Ketika kita difitnah, kita tidak membalas dengan fitnah. Ketika kita dirugikan, kita tidak membalas merugikan orang tersebut. Akhirnya mengalirlah yang disebut damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mengalirlah perasaan bangga, ya Tuhan, aku telah memikul salib yang Engkau telah percayakan kepadaku. Wow, ini upahnya besar, teman-teman. Memang ini nggak mudah, ini proses cukup panjang. Ketika kita sudah memikul salib yang Tuhan izinkan, yang terbayang dalam benak kita adalah mahkota yang Tuhan telah sediakan. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Raja Wali, nanti bisa ditambahkan dari Ibu Suryani mungkin. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pastor John Hidayat dan terima kasih ke Pak Hasan Tandri. Kiranya kita semua yang hadir pada pagi hari ini di Fellowship Askri, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan karena kita percaya dan yakin dalam iman kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kita jalan yang terbaik, rencana yang terbaik, rancangan yang terbaik untuk kita semua. Ya, saya akan lanjut kepada Ibu Pendeta Suryani Pantau. Salam, selamat pagi Ibu Pendeta Suryani. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, ini Ibu. pelajaran yang sangat luar biasa sekali ya Pak John. Ya, bagaimana Tuhan menjawab persoalan yang sangat-sangat urgent ya pada saat itu di pernikahan di Kana. Untung ada Tuhan Yesus di sana, maka ada jalan keluar ya. Nah, saya melihat yang pertama itu adalah bahwa rumah tangga perkawinan itu mendapat spesial di hati Tuhan Yesus. Karena ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi sebelum dia melakukan mukjizat-mukjizat yang lain, sebelum dia mengadakan pemulihan-pemulihan yang lain, dia pertama kali memulihkan rumah tangga. Dia mengadakan mukjizat pertama dalam rumah tangga. Jadi ini rumah tangga, perkawinan merupakan satu hal yang spesial di hati Tuhan. Karena memang rumah tangga itu adalah dirancang langsung dari Tuhan. Institusi lembaga yang pertama dibentuk oleh Tuhan setelah dia menciptakan alam semesta ini, itu adalah lembaga rumah tangga, ya, lembaga perkawinan. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan Hawa untuk menjadi teman daripada penolong daripada Adam. Jadi jelas bahwa pemulihan keluarga ya ini sangat-sangat berarti bagi Tuhan Yesus. Jadi saya merasakan bahwa ini bukan kebetulan Tuhan Yesus datang walaupun diundang. Tetapi ini adalah salah satu rencana Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa rumah tangga perkawinan itu sangat penting. Dan Yesus itu adalah jawaban bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Nah, saudara, saya melihat juga tadi dikatakan bagaimana cara untuk mengatasinya tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pak John dan juga oleh Bapak Raja Wali. Di sini saya juga mau nambahkan sedikit bahwa yang pertama itu adalah doa ya. Ketika kita mengalami masalah, yang pertama kita lari sama Tuhan ya, apapun ya, sakit hatinya apapun ya, kita doa. Jadi berdoa saudara, bagaimana Maria pada waktu itu ketika dia tahu mereka kekurangan anggur, dia langsung datang kepada Tuhan Yesus. Dia menceritakan apa yang terjadi kondisi pada saat itu. Ya, walaupun Tuhan Yesus katakan bahwa itu belum waktunya, tetapi dia sudah sampaikan itu kepada Tuhan. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi masalah, yang pertama lari kepada Tuhan dengan doa. Kita berteriak kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan masalah. Ya, walaupun kelihatannya belum dijawab, walaupun kelihatannya kok lama gitu ya, tetapi sudah kita sampaikan dan Tuhan akan bekerja lewat doa yang kita sudah sampaikan kepadanya. Dan kemudian yang kedua itu usaha ya.
Setelah kita berdoa, kita berusaha bagaimana mengatasinya, persoalan yang sedang kita hadapi, tentu saja dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana Maria kemudian dia langsung ke dapur, dia langsung bilang sama pelayan-pelayannya, apa saja yang dikatakan kepadamu oleh Tuhan Yesus ini, perbuat. Ya, apa saja yang dikatakan olehnya, lakukan, buatlah itu. Jadi di sini dia berusaha menjumpai para pelayan ya untuk memperkenalkan bahwa Yesus itu jawaban, dan kemudian kita melihat di sini perlu iman ya, iman bagaimana iman itu walaupun secara akal kita lihat, secara akal nggak mungkin air menjadi anggur, itu is impossible di kotak-katik otak kita bagaimanapun ya, tetap ini tidak mungkin. Tetapi iman ya, jadi iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa apapun yang dia katakan pasti dia bisa lakukan, dia bisa jadi. Dan kemudian itu ketaatan daripada pelayan-pelayan itu, dan akhirnya disuruh cedok, ditaruh lagi di gelas-gelas, mungkin di di teko-teko mungkin, kemudian silahkan dibawa kepada kepada orang-orang tamu. Coba bayangkan saudara, dalam pikiran mereka tahu bahwa ini adalah air ya, tetapi mereka taat saja lakukan, dan akhirnya mukjizat terjadi. Jadi menjadi doa, usaha, DU, kemudian iman, kemudian T. Jadi duit ya, duit. Jadi doa, usaha, iman, dan ketaatan, taat ya. Nah ini, jadi kita doa itu adalah bagian kita kepada Tuhan, iman dan taat. Dan usaha kita itu adalah usaha, ya kita ada usaha juga. Kalau kita umpamanya ada masalah dengan suami, kayaknya berantem terus ya, banyak masalah cekcok, seringkali kita selalu mengharapkan suami yang harus berubah, suami yang harus begini-begini. Tetapi coba usahakan supaya kita yang pertama kali berubah ya. Kita minta ya, karena tidak mungkin suami itu berubah kalau kita nggak berubah dulu, atau tidak mungkin istri itu berubah kalau kita tidak berubah terlebih dahulu. Ya Tuhan mau perubahan dari kita ya. Jadi apa usaha kita untuk menyelesaikan, jelas dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Anak yang tidak dengar-dengaran, sudah jauh dari dunia dan sebagainya. Ada satu hal yang Tuhan mau, usaha ya, jangan mempersalahkan keadaan, tetapi kita mulai introspeksi diri kita, apa yang belum kita lakukan kepada anak kita, keluarga kita. Nah, kemudian mulai kita menata bagaimana usaha kita untuk mulai menyelamatkan anak kita dari kegelapan. Jadi ada usaha kita juga. Dan kemudian kita harus lakukan itu dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong kita, dan ketika Tuhan menyuruh kita lakukan untuk kebenaran firman Tuhan, kita taat. Jadi itu saja dari tambahan dari saya, bahwa segala sesuatu kalau ada Yesus pasti ada jalan ya. Itu pasti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Suryani Panto yang sudah sangat luar biasa ya, juga memberkati kita dengan penyampaian dan sharing yang disampaikan oleh beliau, dan kita percaya dan yakin kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menghadapi masalah. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa dan selalu berharap kepada Tuhan. Ya memang doa dan usaha ini adalah salah satu partner untuk mengubah kehidupan kita ya. Jadi kita jangan hanya doa tapi nggak usaha ya, percuma. Jadi doa dan usaha ini adalah salah satu partner, dia adalah partner untuk mengubah kehidupan kita dari yang baik menjadi yang lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi lebih baik. Dan doa itu saya pernah membahas dalam penyampaian saya pernah bahas, doa itu kita harus diam ataupun dalam otoritas Allah. Jadi doa itu D-nya adalah dalam, O-nya atau otoritas, A-nya itu Allah. Jadi ketika kita menyerahkan semua permasalahan kita, pergumulan hidup kita,
ujian dalam hidup kita, cobaan dalam hidup kita, ketika kita menyampaikan ke dalam doa, kita harus percaya bahwasanya ada di dalam otoritas Allah yang akan mengubah dan menjawab segala pergumulan kehidupan kita, baik yang ringan maupun yang berat. Ya, saya akan lanjut dulu kepada Ibu Ana DMM. Silakan Ibu Ana DMM. Shalom Ibu Ana, monitor. Ya, shalom. Selamat pagi buat Bu Suryani, buat bapak-bapak semuanya ya. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kita harus dekat dengan Tuhan ya, harus mendekatkan pada Tuhan, karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, setiap masalah belum tentu kita bisa selesaikan. Saya juga bersyukur ya dengan adanya COVID ini, kita semua semakin dekat dengan Tuhan ya, karena banyak dari adanya COVID ini kan ada sistem ibadah online. Dari online itu mereka bisa mendengarkan setiap ada pendeta-pendeta yang ada ibadah gitu kan di setiap channel-channelnya. Coba kalau dulu kan enggak. Jadi kita dengarnya hanya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, setelah hari Minggu ya sudah. Kalaupun ada ibadah komsel, ibadah selesai ibadah udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya pribadi gitu kan. Orang kan contohnya keluh kesah dalam rumah tangga. Ya maaf ya, bukan saya menghakimi pendeta, bukan. Tapi kan ada juga yang kecewa karena ada yang sharing dengan pendeta, jawabannya, ya mungkin kamu kurang berdoa, ya mungkin kamu seperti ini. Kan ada seperti itu gitu. Ya maaf ya, saya bukan sekali lagi saya bukan menghakimi, tetapi banyak orang juga yang mengatakan seperti itu dan akhirnya kecewa dan ya mereka lari kan ke berpindah gitu. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya ibadah-ibadah online seperti ini, kita semakin mengerti bahwa kita memang harus dekat dengan Tuhan, karena ada Tuhan pasti ada jalan. Itu aja sih kesimpulan dari saya. Terima kasih buat semuanya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ana DMM. Ya, mungkin dari Pak Asal Tandri ada yang mau ditambahkan dan apa sudah mendapatkan kiat-kiat khusus nih yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang hadir di live room pagi hari ini. Silakan Pak. Ya, shalom. Saya sih mau tambahkan begini. Ini apa ya? Jadi memang di mana ada Yesus pasti ada jalan, ada solusi. Ya, jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita jangan hanya Yesus saya tahu, ya. Saya gantung gantung salib di leher saya. KTP saya juga Kristen gitu. Itu nggak jadi patokan. Artinya adalah kita mesti mengenal Yesus sedalam-dalamnya, ya. Artinya gini lah, sebagai contoh misalnya orang kalau sudah sudah sangat close sekali ya, sangat dekat suami istri atau gimana gitu, tiba-tiba kedipan mata aja udah tahu apa maksudnya. Ya, salah satu begitu loh. Nah, jadi Tuhan juga menghendaki hubungan kita seperti itu. Ya kan? Jadi persoalan apapun yang kita hadapi, saya yakin dan percaya ya Tuhan Yesus pasti lihat, mungkin dia senyum-senyum. Waduh, kita ngeluh-ngeluh. Oh Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, dia senyum-senyum. Ya bisa juga bilang, ya kamu pasti bisa, pasti kuat gitu. Tapi persoalannya kita sadar tidak sadar ya, kita ini. Tapi Tuhan, aku kok begini gitu loh, ya kan? Nah, di sini yang saya dapatkan artinya gini, ini juga sebagai inti perjalanan hidup saya dari situ gitu loh. Maka saya selalu berkata, seandainya tidak ada Yesus dalam hidup saya tidak tahu ada di mana saya ya, ada di mana saya saat ini. Nah, jadi boleh katakan semua karena
karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita berkata anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, itu kan perkataan yang sangat simpel saja. Nah, tapi sebenarnya maknanya dalam. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah ya masa Yesus itu bermakna dalam hidup setiap kita? Nah, sehingga dikatakan di mana ada Yesus, di situ ada jalan. Nah, itu ya. Jadi ini satu challenge buat kita semua. Jadi jangan hanya kita hidup kita bangga sebagai orang Kristen. Enggak, saya mau kasih tahu. Di neraka tuh banyak orang Kristen. Hati-hati ya. Di neraka itu banyak orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen masuk neraka, ya tidak mengalami pertolongan. Nah, halnya kenapa? Karena yang menolong itu Tuhan Yesusnya, bukan Kristennya gitu loh. Jadi makanya salah satu fungsi tujuan dari Fellowship Askri adalah kita setiap pagi ya jam 7 mulai dari Senin sampai Sabtu kita berusaha untuk ya terutama kalau saya ngomong membekali diri saya sendiri ya membekali setiap kita ada di room dan membekali semua ya para pendengar Fellowship Askri ini ya supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat. Kita tetap kuat dan kita tahu siapa Yesus sesungguhnya. Nah, sehingga kalau ada masalah, persoalan apapun yang terjadi, ya kita tidak datang kepada yang lain, ya. Kalau nggak salah topik kemarin atau beberapa hari yang lalu ya. Jadi intinya kita hanya terfokus pada Yesus, hanya minta bantuan pada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain-lain. Ya kemarin kalau nggak salah ya, sampai waduh nggak dapat pertolongan Yesus ya jadi carilah ke dukun. Nah itu yang problem di situ ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena iman percaya pada Tuhan Yesus itu masih lemah sekali. Makanya tantangan buat setiap kita harus tingkatkan itu melalui apa? Nah, melalui ya kita banyak membaca firman Tuhan ya, Alkitab secara rutin ya. Kenapa kita mesti baca Alkitab? Karena Alkitab itulah sumber ya. Itu firman Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan dan hati kita, kepala kita diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah itu yang memberikan kekuatan, kemampuan pada kita untuk kita bisa menghadapi hal apapun gitu loh ya. Jadi hari-hari ini siapa sih yang tidak menghadapi tantangan-tantangan apalagi dalam kondisi pandemi ini ya. Tapi makanya di antara situasi kondisi yang terjadi pada saat ini mungkin kita dengar banyak ada yang main terjun-terjunan dari beberapa tingkat ke atas gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan jawaban ya. Jadi kita yang sudah memiliki kebenaran yaitu kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berpegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita gitu loh ya. Dengan demikian kita bisa menghadapi segala tantangan, cobaan dalam kehidupan ini ya. Jadi bisa menghadapi bukan berarti lancar, enggak ya. Bukan berarti jalan tol. Sekarang jalan tol pun macet juga. Begitu. Ya, seperti contoh salah satu kekasih kita, saudara kita ya MKC, ya kan. Nah, dia menghadapi situasi begini, ya. Itu semua apa? Semua dalam rancangan Tuhan juga gitu loh. Jadi bukan berarti dia kena kutuk lah, dia melakukan kesalahan. Bisa memang kita manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi saya tetap yakin dan percaya di dalam setiap langkah-langkah ya kehidupan kita, tindakan kita, ya meskipun kepeleset sekalipun Tuhan tetap campur tangan ya, campur tangan dalam hidup kita. Nah, makanya kita mesti tanamkan dalam hati setiap kita ya topik hari ini ya. Ada Yesus, ada jalan. Nah, ya. Nah, jadi kita harus pastikan hati kita, hidup kita ada Yesus ya. Nah, kalau ada Yesus dalam hati kita, aman lah ya. Aman pun bukan berarti ya lancar seperti yang kita bayangkan. Tidak. Artinya kita bisa menghadapi semua karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa pada kita. Sementara itu aja tambahan saya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Iya, baik. Terima kasih Pak Hasan Tandri. Ya, memang tugas kita dan kita ada di Fellowship Askri ini memang adalah untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan sesama saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya mungkin akan kalau diperkenankan, ya walaupun saya hostnya, saya ingin membagikan satu pujian yang untuk kita menjadikan satu patokan dalam kita agar kita selalu berharap kepada Tuhan. Saya mungkin akan nyanyikan walaupun suara saya pas-pasan, ya pales enggak, merdu enggak, ya tapi banyakkan palesnya, tetapi saya memuji untuk Tuhan kan untuk tujuannya adalah untuk kita saling kuat di dalam nama Tuhan. Saya akan nyanyikan refnya saja ya mungkin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah kasihmu. Haleluya, itulah yang selalu saya tanamkan dalam iman kita, bahwa saja ketika apapun masalah kita serahkan kepada Bapa, maka perkenanan Bapa dan pertolongan Bapa adalah pertolongan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Makanya tema pagi hari ini sangat luar biasa. Ada Yesus, ada jalan. Ada jalan, pasti di situ ada Yesus. Tetapi kita harus memilih jalan yang benar, yaitu adalah jalan menuju keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, mungkin dari Pastor John Hidayat bisa menambahkan lebih dalam lagi tentang tema pada pagi hari ini, agar kita semua semakin dikuatkan dan kita semua semakin terus berharap kepada Tuhan, dan biarlah saudara-saudara kita yang pagi hari ini hadir bersama-sama kita di Fellowship Askri semakin percaya dan yakin dan pasti yakin ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Silakan Pastor John Hidayat. Ya, baik. Terima kasih Pak Raja Wali. Begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita yang tidak menjadi perhatian, ya. Terutama juga kita melihat di hari-hari ini, ya saya bersyukur ada di Askri, jadi saya juga sebagai hamba Tuhan harus berterima kasih juga kepada teman-teman, ya kepada Ibu Suryani, kepada Pak Hasan, Ibu Ana dan Pak Raja Wali juga teman-teman yang lain. Jadi melalui Fellowship Askri ini saya pun ya diberkati, ya. Apa yang kurang pada saya dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Ya itu adalah berkat istimewa yang Tuhan anugerahkan ya kepada saya terutama. Nah, kalau kita bicara tentang masalah hidup, memang sekali lagi ada masalah-masalah yang lebih urgensi sebenarnya, masalah-masalah yang lebih utama, yang lebih penting dalam kehidupan kita itu ada di keluarga. Ya. Juga memang salah satu yang dihadapi masalah oleh Bapak MKJ, hamba Tuhan, rekan kita seperjuangan, rekan kita sepelayanan, itu adalah masalah-masalah yang sangat saya kira itu dibutuhkan seperti Ibu Suryani bilang adalah iman yang teguh, doa yang dibangun dengan sangat intens dengan Tuhan, kemudian juga ditambah dengan upaya ya dengan keyakinan. Dan saya percaya Bapak MKJ sebagai hamba Tuhan, saya percaya dalam situasi yang sedang dihadapi tidak diketahui oleh yang lain, saya percaya beliau pasti berdoa banyak, hubungannya dengan Tuhan sangat intens dan imannya pasti sangat luar biasa, sehingga secara rahasia
Bapak MKC sampai hari ini tetap kuat, tetap sehat. Ini pastinya adalah hubungan imannya kepada Tuhan, ya, kemudian doanya kepada Tuhan dan ketaatannya kepada Tuhan. Hanya saja Pak KC sedang menanti karya dan bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, ya bisa jadi melalui tim pengacaranya, juga dari pihak Polri sendiri, ya kita semua juga mendoakan supaya akhirnya solusi yang terbaik itu yang juga akan dilahirkan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani bahwa doa, iman dan ketaatan itu menjadi paket yang sangat penting yang harus terus kita bangun untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita, ya. Karena menghadapi persoalan itu dibutuhkan doa, ketaatan dan iman. Ya, debat, ya, kemudian saling silang pendapat itu bukan solusi, tetapi akan justru menambah masalah-masalah yang baru. Hubungan yang harmoni di antara kita, misalnya gara-gara kita silang pendapat, cara mengatasi masalah bukan menambah solusi, tetapi justru menambah persoalan. Juga tadi Ibu Ana, ya, Ibu Ana juga menyampaikan, tidak apa-apa Bu, itu juga adalah koreksi buat setiap kita hamba Tuhan. Kalau memang ada hamba Tuhan ketika ada jemaatnya yang klarifikasi atau sharing atau minta petunjuk, tetapi ternyata jawaban pendeta itu adalah mengecewakan, ya itu sebuah koreksi. Juga memang itu sangat diperlukan, ya, tapi sejauh ini ya saya belajar setiap ada jemaat yang menyampaikan unek-uneknya, persoalannya, saya belajar untuk seimbang, ya. Jadi saya harus mengerti persoalannya. Pertama harus menjadi pendengar yang baik dulu. Setelah itu baru saya menyampaikan hal-hal yang sangat, ya, menurut saya ya dibutuhkan, yang menjadi penting untuk kemudian menemukan solusi yang terbaik. Ada kalanya saya juga beberapa kali menangani urusan rumah tangga yang sedang alami, ya, sedikit konflik di keluarganya, ya, antara suami istri. Ada kalanya jam 11 malam saya sudah pergi ke Pulau Kapuk, sudah hampir bermimpi jauh, tiba-tiba ada telepon, dipanggilah ke sana, ya. Ternyata rumah tangga ini sepanjang malam itu masih dalam kondisi konflik, bahkan ada meja-meja yang pecah, ya begitulah kira-kira, ya, rumah tangga kalau menghadapi konflik itu efeknya bisa sangat tidak menguntungkan. Ya kadang-kadang saya harus bersikap adil, ya, kepada Tuhan dan kepada keluarga ini. Saya harus dengarkan dulu persoalannya, setelah itu saya sampaikan, ya itu tadi yang pertama adalah berdoa dan beriman, dan ketaatan itu menjadi penting. Ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk Tuhan berkarya menyelesaikan setiap masalah. Ya puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya Pak Raja Wali. Terima kasih buat waktunya, Tuhan memberkati. Ya baik, terima kasih Pak Pastor John Hidayat. Ya, pagi hari ini di live room sudah hadir bersama kita Pak Jenderal. Salam, selamat pagi Pak Jenderal. Salam Pak Jenderal, semangat pagi. Iya, silakan Pak Jenderal untuk Salam, kedengaran ya suara saya? Sangat ya. Merdu sekali. Ya, ini muka saya ketutup logo. It's okay. Shalom semuanya. Ada Yesus, ada jalan. Saya setuju sekali, ya. Ada Yesus, ada jalan. Ya, pengalaman hidup orang itu beda-beda, tetapi kunci ada Yesus, ada jalan. Kita percaya Roma 8:28. Belum Roma 8:8. Sekarang aku tahu. Nah, bicara sekarang aku tahu berarti dulu nggak tahu, ya, si Rasul Paulus ini, ya. Tapi kepada jemaat Roma yang teraniaya dan seterusnya, akhirnya dia mengakui, sekarang aku tahu. Dulu sih ya cuma percaya-percaya aja deh, dengar dari kata orang gitu. Tetapi sekarang aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, cuma masalahnya kita ini hanya berhenti sampai mendatangkan kebaikan selesai. Tapi dalam keadaan yang nggak baik, seperti istrinya Ayub, sampai Ayub bilang, kamu kayak orang gendeng, hanya mau terima yang baik, sementara yang tidak baik kamu nggak mau terima, gitu kan? Bahwa
segala sesuatu terpujilah Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya di situ sih, mengasihi Tuhan. Maka ayat ini layak untuk kita klaim. Demikian juga ini saudara berhak untuk mengklaim topik ini, ada Yesus ada jalan. Kalau Anda mengasihi Yesus, karena apa? Hanya orang yang mengasihi Yesus yang bisa berkata di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Kalau enggak, Anda bingung. Kok gini kenyataannya? Karena matanya negatif. Tetapi kalau di dalam Yesus itu clear and clean, matanya bersih. Segala sesuatu itu pasti ada penyertaan Tuhan. Karena percaya kan, Yesus kan berkata, Yesus tidak pernah berjanji loh meniadakan masalah, tetapi janji Tuhan, ketahuilah MVP, aku menyertaimu kemanapun kau terbang melayang. Begitu. Amin. Dan demikian juga untuk kita semua. Nah, mengenai jawaban Pak Jody Daya tadi terhadap Ibu Ana ya kalau nggak salah, ya. Tapi kepada jemaat semua ya, banyak mendoakan, tetap mendoakan sekecewa apapun dengan gembalamu, doakanlah dia, karena setiap pendeta itu kapasitas talentanya beda-beda. Setiap pendeta lulusan sekolah Alkitab atau teologi itu semester awal atau tengah atau akhir itu selalu ada yang namanya pastoral counseling. Hanya kemampuannya itu beda-beda, callingnya beda-beda. Ada yang pendeta memang fokusnya itu pelepasan, segala sesuatu pokoknya pelepasan saja. Orang konseling masalah jiwa, tengkingnya setan gitu. Kadang-kadang harus dimaklumi. Tetapi kita harus paham, pendetaku tuh bidangnya ini. Kalau yang gini dia nggak bidangnya. Nah sekarang kan dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Tanpa mengurangi rasa hormat, terus searching, terus bergaul. Contoh saat ini ada di sini, itu tepat sekali. Ya, sampaikan, nanti ada hamba Tuhan yang bisa nolong. Terus cari pemuritan-pemuritan yang sesuai peruntukannya. Jadi kita semua ya maju terus, jangan lupa bahwa tetap kita harus loyal, tetap kita harus jangan meninggalkan persekutuan, karena kita dibutuhkan untuk saling bertumbuh ke situ. Ya. Jangan hanya mengandalkan online saja lalu tidak menghargai gereja lokal. Ingat, kalau kita mati tidak bisa dikuburkan secara online. Oke, di dalam Yesus ada jalan keluar. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Jenderal Heri yang sudah hadir di Fellowship ASKRI dan selalu memberikan petuah-petuah yang ajaib untuk kita semakin dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat, saya akan memberikan waktu kepada dan menyapa kepada Pak Jugit Subroadcast. Salam, selamat pagi Pak Jugit Subroadcast. Ya, salam hambanya yang luar biasa lagunya ya. Mantul, mantap betul. Pak Jugit Subroadcast. Semangat Halo Mbak pagi. John, Pak Eri, Bu Suryani, Mbak Ana. Salam. Ya. Luar biasa. Ya tadi sharingnya itu diambil dari yang perkawinan di Kana Pak ya John ya. Betul Pak. Nah, luar biasa, benar ya, ada Yesus, ada jalan. Ini saya pasti dan saya yakin dan saya amini. Nah, cuman memang kita harus sampaikan juga ke jemaat, jangan sampai menganggap murahan dan semudah itu bahwa setiap ada masalah ada jalan gitu ya. Saya tertarik begini itu Pak John. Di dalam Yohanes 2 ayat 3 itu berkata begini. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, ini ayat 4 nih menarik nih. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, kata saatku belum tiba, padahal nanti Yesus tetap lakukan mujizat loh. Padahal tadi Yesus katakan saatku belum tiba gitu. Apa Yesus ini bercanda? Apa Tuhan Yesus ini berbohong? Berbohong nggak? Pasti nggak mungkin, karena di dalam Yesus hanya ada kebenaran. Yesus bilang saatku belum tiba, tapi Yesus lakukan gitu. Ibunya bilang nanti apa yang disuruh lakukan saja. Nah, Yesus lakukan. Kan menarik ini ya.
apa Yesus berbohong, apa Yesus bercanda, apa Yesus lagi ngerjain, apa Yesus lagi ngeprank. Saya pikir enggak. Nah, saya mendapat remanya begini. Memang benar ada Yesus, ada jalan. Tapi masalahnya waktu kita itu kronos, waktu Tuhan itu kairos. Nah, ini yang kadang kita harus sadari sebagai umat ya, dan mengajarkan kepada umat, benar ada Yesus, ada jalan. Tapi perhatikan ya, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Nah, jadi jalan yang dikasih Tuhan belum tentu pada saat kita berdoa langsung Tuhan kasih jalan. Karena pada umumnya ya, jalan itu pada beberapa hari atau masa juga belum muncul-muncul ya. Ada juga yang sudah gitu loh. Nah, Yesaya 55 berkata begini, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi menarik sekali hari ini ada Yesus, ada jalan, benar sekali. Tapi perhatikan, Tuhan bilang begini, ya, jalanmu bukanlah jalanku. Nah, jadi kadang kita minta Tuhan jalannya ini sesuai keinginan kita. Tapi Tuhan kasih jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan itu pasti terbaik dan waktunya pasti indah pada waktunya. Tetapi perhatikan kairos Tuhan berbeda dengan kronos kita. Nah, kita harus berjalan dalam kairos Tuhan. Terakhir, Matius 6 ayat 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang paling suka berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, benar seperti Pak Heri bilang tadi, orang lupa. Padahal di situ ada dikatakan yang penting sekali, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, orang paling lupa itu kebenarannya. Orang suka kerajaannya, berkat-berkatnya, dan sebagainya. Tapi orang lupa kebenarannya. Kebenarannya itu firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang nggak suka jadi murid. Sukanya dengar firman, tapi dengar yang enak-enak, berkat. Bukan carinya Tuhan. Nggak dapat berkat, minggir. Harusnya carilah Tuhan. Kalau engkau dapatkan Tuhan, pasti berkatnya dapat. Kalau engkau cari wajah Tuhan, pasti tangan Tuhan, berkat Tuhan dapat. Engkau dapatkan tangan Tuhan, belum tentu engkau dapat wajah Tuhan. Jadi hari ini fellowship kita luar biasa. Ada Tuhan, ada jalan. Pastikan engkau mengerti kebenarannya, maka jalannya engkau dapatkan. Itu saja. Terima kasih Pak John, luar biasa, Bro MPP. Bisa saya tambahkan sedikit ya Pak Raja Wali? Halo. Ya, Pak Raja Wali izin untuk sedikit berterima kasih nih kepada Pak Jukinsu. Saya setuju sekali Pak Jukinsu, benar sekali. Saya setuju, ya luar biasa. Saya juga tadi diberkati oleh petuahnya dari Bapak Jenderal. Betul Pak ya, memang setiap hamba Tuhan betul kapasitasnya, porsi pelayan karunia-Nya berbeda-beda. Tadi pesan itu disampaikan juga ke Bu Ana, tetap kita berdoa ya. Betul Pak Jukinsu bahwa memang walaupun dalam Yesus ada jalan, memang tidak semudah seperti orang membalikan telapak tangan. Betul sekali, dan saya imani apa yang disampaikan oleh Bapak Jukinsu. Seperti halnya memang firman Tuhan itu memang tidak berdiri di satu ayat saja, tetapi berkaitan dan satu dengan yang lainnya. Contoh seperti Yohanes pasal yang ke-11,
ayat 5 dan 6 saya akan bacakan demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, ini menunjukkan bahwa sekalipun Marta dan Maria, keluarga yang sangat disayangi karena mereka adalah keluarga yang cinta Tuhan, suka sembahyang, suka berdoa, suka bersedekah. Pokoknya Tuhan itu senang ya melihat keluarga ini ya. Mereka hidup bertiga ketika saudara laki-lakinya yang adalah satu-satunya di keluarga itu sakit keras. Dan sakitnya itu berpeluang mendatangkan kematian atau membuat Lazarus meninggal. Tapi sekalipun Yesus sangat mengasihi mereka, tapi ketika dikabari saudara Lazarus yang engkau kasih sedang sakit Tuhan, lalu Tuhan berkata dan Tuhan menunda, sengaja menunda 2 hari, tidak langsung memberikan respon, tidak langsung memberikan jawaban dan tidak langsung memberi pertolongan agar Lazarus tidak mati, tapi segera sembuh. Tidak demikian yang dilakukan Yesus. Tapi justru Yesus sengaja tinggal menunda 2 hari lagi sampai akhirnya Lazarus mati. Tetapi justru dengan Lazarus mati, pertolongan, nikmat, dan kuasa Yesus yang ditunjukkan bagi keluarga Marta dan Maria lebih luar biasa. Andai saja Lazarus waktu itu langsung ditolong dan sembuh, barangkali nikmatnya pertolongan itu sampai kepada tahapan dia sembuh dari sakit, puji Tuhan. Tetapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, dihidupkan oleh Yesus, berkatnya beda. Porsi berkatnya lebih luar biasa, bahkan kemuliaan Allah disaksikan begitu banyak saksi mata termasuk kalangan Yahudi, kalangan Farisi. Ini menunjukkan ada kalanya ketika masalah yang kita hadapi, ketika Tuhan menunda, ketika Tuhan menunggu, ketika waktunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Jukin Su ya, waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Tapi kalau kita menyerahkan semua ke waktunya Tuhan, hidup kita lebih besar menjadi kesaksiannya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pastor John Hidayat, dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang hadir di live room pada pagi hari ini di Fellowship Askri. Ya, saya informasikan Fellowship Askri diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang saya akui dalam Fellowship Askri ini tema-tema ataupun berkat-berkat firman Tuhan yang disampaikan di dalam Fellowship Askri ini itu sangat luar biasa sekali, yang bisa menguatkan kita dan kita semakin diberkati dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara kasih, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Ada 3 pokok doa syafaat di dalam Fellowship Askri. Yang pertama adalah pokok doa bagi bangsa negara, kedua gereja dan Kristuber, dan ketiga adalah untuk Askri. Untuk pokok doa yang pertama, saya minta kesediaan waktu dari Ibu Pendeta Suryani Pantau untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Dan untuk ya, bersedia ya Ibu Pendeta untuk. Iya Pak. Ya, baik, terima kasih. Dan untuk pokok doa yang kedua untuk gereja dan Kristuber, saya minta kesediaan dari Pak Juginsu Broadcast. Siap hambanya. Ya, dan untuk pokok doa yang ketiga untuk Askri akan saya pimpin untuk kita semua. Dan untuk doa Bapa kami serta doa berkat saya serahkan sepenuhnya kepada Pastor John Hidayat. Siapa? Baik, saudara kasih, sahabat Askri, dimanapun saudara kasih berada pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, bawa pokok doa ke dalam hadirat Tuhan, dan kita percaya yakin Tuhan akan memberikan rancangan yang terindah untuk kita semua. Baik,
kita masuk ke dalam pokok-pokok. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Pak John Hidayat, lebih hari lebih heran di dalam pekerjaan Tuhan, dipakai dengan luar biasa, sehingga setiap perkataan kalimat yang disampaikan dalam menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus turut bekerja dan membawa banyak orang dalam pertobatan dan juga dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Berkati Pak John, pelayanannya dan juga keluarganya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami, di mana kami dilahirkan, di mana kami tinggal Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pencapaian-pencapaian yang telah Tuhan buat di bangsa kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Presiden kami Jokowi. Kami mengucap syukur untuk wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai mereka terus Tuhan, hikmat, marifat surgawi, kebijaksanaan yang daripada surga turun ke atas mereka. Sehingga semua keputusan, semua tindakan yang dilakukan betul-betul tepat dan betul-betul membawa dampak yang sangat luar biasa demi kemajuan bangsa kami. Dan kami mau mengucap syukur juga ya Tuhan untuk kabinet menteri yang ada ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya ada sinergi dengan Presiden dan begitu juga MPR, DPR, semuanya ada sinergi satu dengan yang lain. Sehingga betul-betul program pemerintah Tuhan boleh berjalan dengan baik. Begitu juga para gubernur, para wali kota, bupati, lurah, RT, RW, bahkan semua yang sampai ke daerah-daerah. Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan sinergi satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang punya komitmen yang sungguh, sehingga semuanya boleh berjalan baik dan bangsa kami boleh maju di dalam Engkau dan juga di dalam perekonomian dan di dalam segala bidang. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur di mana Tuhan COVID di Indonesia telah melandai Tuhan, dan banyak rumah sakit yang kosong Tuhan. Bahkan Tuhan kami melihat bahwa ini satu keberhasilan, dan hamba mau berdoa ya Tuhan supaya masyarakat tetap menjaga prokes Tuhan, tetap waspada Tuhan, tidak terlena. Dan hamba mau berdoa Tuhan untuk program vaksinasi Tuhan yang diprogramkan oleh pemerintah supaya dapat menyeluruh Tuhan dan sampai ke daerah-daerah, sehingga betul-betul COVID ini bisa diatasi Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua upaya pemerintah yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah terus masyarakat tetap sungguh-sungguh taat kepada apa yang telah pemerintah tetapkan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pelantikan daripada Panglima TNI yang baru-baru ini Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati Tuhan, dan biarlah TNI, Polri Tuhan, dan yang lainnya semuanya dapat bekerja sama dengan baik Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan supaya hikmat yang daripada Tuhan, kecermatan yang daripada Tuhan turun ke atas Panglima kami dan Panglima TNI, dan juga ya Tuhan kepada semua Tuhan, supaya betul-betul Tuhan benar-benar mereka dapat bekerja untuk menjaga stabilitas bangsa kami, keamanan. Kami mau berdoa kerjasama TNI, Polri, Densus 88, BIN, semuanya boleh menyatu Tuhan dan saling bergandengan tangan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, tidak ada tempat-tempat yang tersembunyi dari jaringan-jaringan narkoba, jaringan kriminalitas, jaringan-jaringan teroris yang tidak disingkapkan, tetapi disingkapkan Tuhan, sehingga rencana-rencana jahat dari mereka boleh dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk bencana alam yang dialami oleh beberapa tempat
Tuhan tolong jamah Tuhan orang-orang yang mengalaminya Tuhan. Berikan ketabahan, kekuatan Tuhan tolong supaya pemerintah setempat juga boleh tanggap Tuhan di dalam mengatasi ini Tuhan. Khususnya untuk Sintang, Kalimantan Barat yang sudah hampir satu bulan ini Tuhan, di mana airnya tidak surut Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun ke atas mereka ya Tuhan. Mari Engkau jamah kalau ada dosa dan apapun bentuknya Tuhan. Mari Tuhan ampuni Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya anak-anak Tuhan yang ada di sana tetap berdiri tegak. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya juga dapat membantu saudara-saudara mereka yang mengalami musibah. Dan kami mau berdoa ya Tuhan semua tempat-tempat yang mengalami musibah banjir oleh karena bencana, oleh karena alam yang ekstrim pada saat ini. Kami mau berdoa supaya mereka juga tetap menyandarkan diri kepada Tuhan dan tetap waspada, dan pemerintah di setempat juga Tuhan boleh betul-betul dapat menanganinya dengan baik Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya Indonesia akan diberkati Tuhan. Dan semua sumber-sumber alam yang ada Tuhan. Baik yang ada di laut, baik yang ada di darat Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan. Perikanan yang begitu banyak Tuhan. Juga menjadi satu sumber yang sangat luar biasa untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Sehingga menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Begitu juga ya Tuhan. Sumber-sumber alam ya Tuhan. Di mana begitu banyak Tuhan yang terdapat di Indonesia bisa dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Dengan hikmat yang betul-betul daripada Tuhan, dari pemerintah kami Tuhan. Sehingga tidak ada ya Tuhan yang menyerobot, tidak ada juga ya Tuhan yang untuk kepentingan diri sendiri, tapi benar-benar Tuhan dikelola untuk kepentingan bangsa. Sehingga kekayaan alam ini juga ya Tuhan dapat memberkati banyak orang-orang ya Tuhan, bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu dimanapun saat ini berada. Kami tahu Tuhan hari-hari ini gerejamu sedang mengerjakan suatu hal yang luar biasa untuk amanat agungmu. Kami berdoa untuk setiap gembala-gembala, penginjil-penginjil yang lagi mengerjakan Tuhan, menyampaikan kabar baik itu sampai ke pelosok-pelosok. Kami tahu Tuhan banyak kesulitan yang mereka alami, tapi kami berdoa kiranya Engkau yang menguatkan dan meneguhkan mereka Bapa dalam setiap pelayanannya, sehingga hari-hari kami tahu banyak jiwa akan dimenangkan. Karena kami tahu Tuhan tuaian itu sudah menguning dan hari-hari ini kami akan menuainya. Berikan kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, mereka boleh dibukakan, mereka boleh mengerti, dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, dimanapun saat ini gereja-gereja-Mu yang sedang mengurus untuk perizinan pembangunan gedung gereja, kami minta kemurahan-Mu Tuhan, biarlah untuk setiap perizinan yang dibutuhkan boleh disetujui. Kami meminta kemurahan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghambat gereja-Mu untuk bertumbuh. Bapa, kami juga berdoa, biarlah ada kesatuan tubuh Kristus. Kami tahu ada perbedaan-perbedaan denominasi, tapi kami tahu Tuhan, setiap anggota tubuh memang berbeda, tetapi Engkaulah sebagai kepala yang mengikat seluruh anggota tubuh. Kami tahu fungsi kami berbeda-beda, tetapi kami tahu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Kristuber. Kami mengucap syukur untuk banyaknya Kristuber yang muncul di era media online ini Tuhan. Kami tahu ini saatnya Engkau menggunakan anak-anak-Mu untuk menyampaikan kabar baik Injil keselamatan di media online yang sungguh amat luar biasa, tanpa batas, bisa masuk sampai ke ruang-ruang private. Kami tahu bahkan negara-negara yang tidak mungkin ditembus dimasuki untuk menyampaikan kabar baik karena aturan-aturan yang mereka buat. Tapi melalui media online semuanya tidak lagi bisa dihambat. Kami percaya ketika kami menyampaikan kabar baik ini di media online, Roh Allah juga bekerja memberikan benih iman itu. Sehingga ketika firman kami tabur,
maka firman itu akan bertumbuh di dalam setiap hati jiwa-jiwa orang yang siap dimenangkan. Satukan kami Tuhan, para Kristuber, sehingga bisa bersatu untuk mengerjakan amanat agung-Mu, untuk menjadikan seluruh bangsa murid-Mu. Kami percaya inilah waktunya Tuhan, untuk kabar baik itu disampaikan bahkan di Indonesia. Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, kami ucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Engkau telah memberikan kami kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan pada pagi hari Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu terus menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kami, dan sehingga hidup kami tidak pernah lepas dari kehendak Engkau ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, satu asosiasi yang terus Engkau juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang tergabung dalam ASKRI Tuhan, dan biarlah Tuhan ada kemuliaan yang Kau nyatakan di dalam tubuh ASKRI ya Bapak. Kami juga menyerahkan Pak Jenderal Heri selaku ketua ASKRI Tuhan, kiranya Engkau terus mengurapi Tuhan, Engkau terus memakai beliau Tuhan, dan Engkau terus memberkati kehidupannya, dan Engkau juga menjadi penolong, satu-satunya penolong bagi ketua ASKRI dan juga bagi semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam ASKRI ya Bapak. Biarlah Tuhan ASKRI ini hadir di Indonesia Tuhan, menjadi salah satu asosiasi yang selalu bersinergi untuk menyatukan satu iman dan satu tujuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan, dengan pengurapan di dalam nama-Mu Tuhan, ASKRI menjadi salah satu asosiasi yang merangkul setiap Kristuber Indonesia Tuhan, menjadi salah satu yang memberikan kontribusi yang positif bagi kebangunan rohani, kebangunan bangsa ini Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, ada kemuliaan dinyatakan di negara kami ini Tuhan, lewat pemberitaan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam ASKRI ya Bapak. Sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang tergabung di dalam ASKRI Tuhan, dan berkati setiap hamba anak-anak-Mu yang senantiasa mendapatkan berkat dari apa yang ditayangkan dalam Kristuber yang tergabung dalam ASKRI ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan ASKRI ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kemuliaan Engkau nyatakan lewat ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan hati kita. Saudaraku, sahabatku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bapa selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai mengawali kita, yang memberikan kedamaian kesejahteraan, berkat anak cucu, kekuatan kesehatan dan kemakmuran menjadi bagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita terima berkat-Nya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin.